Bagian 5. Tunangan main serong. Tiba-tiba Sylvie menghentikan langkahnya saat melihat seorang pria yang terlihat tidak asing di matanya. Ia mengerutkan keningnya, melihat dengan teliti pria itu supaya tidak salah lihat. Pria itu Randy, kekasih sekaligus tunangannya. Tapi siapa wanita cantik yang digandeng oleh Randy ke restoran itu? Randy, gumam Sylvie. Aku tidak salah lihat kan? Siapa wanita cantik yang digandeng olehnya? Tanya Sylvie pada dirinya sendiri. Sylvie kemudian ikut masuk ke dalam restoran sambil terus mengamati Randy yang terlihat mesra dengan teman wanitanya itu. Aldo menghentikan langkahnya sambil melihat Sylvie yang memandang ke dalam restoran di hadapan mereka. Terlihat raut wajah Sylvie yang nampak serius mengamati suasana dalam restoran, membuat Aldo merasa heran karena Sylvie terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. "Non, ada apa?" tanya Aldo sambil menatap ke arah Sylvie. Sylvie tersadar dari lamunannya dan menoleh ke arah Aldo. "Saya tidak apa-apa, Mas Aldo. Lebih baik kita masuk sekarang," ucap Sylvie melangkahkan kakinya masuk ke dalam restoran. Sylvie sengaja memilih duduk di pojok restoran karena dia tidak ingin Randy melihatnya di dalam restoran yang sama. Posisi tempat duduk Sylvie dan Aldo saat ini membelakangi posisi tempat Randy dan wanita asing itu berada. "Non Sylvie, mau pesan apa?" tanya Aldo kepada Sylvie yang ternyata masih menatap ke arah lain. Tidak mendapatkan jawaban membuat Aldo kembali memanggil Sylvie. "Non Sylvie." Sylvie tersentak kaget lalu menoleh ke arah Aldo yang menatap bingung dirinya. "Iya, kenapa Mas Aldo?" tanya Sylvie setelah sadar dari lamunannya itu. "Non Sylvie ingin memesan apa? Pelayannya sudah menunggu kita dari tadi, Non." Aldo kembali mengulangi pertanyaannya karena sepertinya Sylvie tidak mendengar pertanyaannya sebelumnya. Sylvie menoleh ke arah pelayan yang sedang menunggu untuk mencatat pesanan mereka. Dengan cepat Sylvie langsung membuka buku menu dan memilih beberapa makanan untuk dirinya dan Aldo. "Ada yang ingin ditambah lagi?" tanya pelayan tersebut setelah mencatat pesanan Sylvie. "Tidak, itu saja ya," jawab Sylvie sambil menutup buku menu itu dan menyerahkannya kepada pelayan tersebut. "Baiklah, silahkan menunggu pesanannya." Pelayan tersebut akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua di meja tersebut. Setelah kepergian pelayan tersebut, Sylvie kembali memperhatikan ke arah meja Randy. "Kenapa dia ada di sini? Siapa wanita itu?" gumam Sylvie memandang ke arah Randy yang terlihat sedang mengobrol bersama wanita berambut panjang yang duduk di hadapan Randy saat ini. Terlihat wanita itu tersipu malu ketika Randy mengucapkan sesuatu kepadanya. Lalu Randy memegang tangan wanita itu dan menggenggamnya lembut, seakan-akan dia tidak ingin menyakiti wanita tersebut. Belum sampai di situ saja, ternyata Randy mengecup lembut punggung tangan wanita itu, lalu mengucapkan beberapa kata yang sepertinya Sylvie dapat menebaknya. Itu adalah kalimat gombalan karena dapat dilihat oleh Sylvie
bahwa wanita itu tersipu malu ketika mendengar ucapan Randy tersebut. "Dasar cowok kurang ajar," gumam Sylvie sambil mengepalkan tangannya. Aldo yang duduk di hadapan Sylvie hanya merasa heran dengan raut wajah kesal yang diperlihatkan oleh putri majikannya itu. Apa yang terjadi kepada non Sylvie? Batin Aldo penasaran dengan perubahan suasana Sylvie yang tiba-tiba itu. Dengan rasa penasarannya, Aldo memberanikan dirinya untuk menanyakan hal itu kepada Sylvie. "Non Sylvie tidak apa-apa. Non Sylvie terlihat kesal sekali," ucap Aldo dengan hati-hati, karena tidak ingin menyinggung perasaan Sylvie yang sedang dalam suasana hati buruk itu. Sylvie menoleh ke arah Aldo yang sedang menatap ke arahnya. "Saya tidak apa-apa, Mas Aldo." Setelah menjawab itu, Sylvie kembali menoleh ke arah meja Randy berada. Terlihat wanita itu sudah berpindah duduk ke samping Randy. Randy memainkan rambut wanita itu dan mengelusnya dengan lembut. Tidak hanya itu, terlihat Randy mengecup pipi wanita itu dan memeluk pinggang wanita itu agar semakin mendekat ke arahnya. Melihat pemandangan seperti itu, akhirnya Sylvie emosi juga. Dia tidak kuat melihat tunangannya duduk bermesraan dengan wanita lain. Sylvie kemudian bangkit dari duduknya. "Kita pergi sekarang," ucap Sylvie sambil mengambil tas lempangnya dan bergegas meninggalkan meja itu. "Tapi non Sylvie, pesanan kita belum datang. Tidak enak jika kita pergi begitu saja, non," ucap Aldo dengan perasaan tidak enak jika harus meninggalkan restoran itu tanpa memakan makanan mereka sama sekali. Sylvie berdecak kesal dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100-an dan meletakkannya di atas meja. "Saya sudah membayarnya, jadi kita pergi sekarang juga, Mas Aldo. Saya sudah tidak lapar lagi." Tanpa menunggu jawaban dari Aldo, Sylvie langsung menarik tangan Aldo dan berjalan ke pintu keluar. Aldo secara refleks langsung mengambil semua paper bag yang berisi pakaian-pakaian yang dibeli oleh Sylvie tadi. Aldo tentu saja bingung dengan sikap Sylvie saat ini. "Bukannya tadi non Sylvie mengatakan bahwa dia lapar?" tanya Aldo dalam hati dengan mengerutkan keningnya bingung. Sylvie tidak ingin membuat keributan di restoran ini dengan melabrak meja Randy berada. Karena hal itulah, Sylvie ingin segera keluar dari restoran dan mengabaikan Randy yang masih terlihat mesra dengan wanita itu tanpa menyadari bahwa sejak tadi Sylvie memperhatikan mereka. Sylvie tentu saja kaget saat pertama kali melihat Randy berada di restoran ini bersama wanita lain. Awalnya Sylvie berusaha berpikir bahwa itu bisa saja rekan kerjanya atau seorang teman dari Randy saja. Namun setelah memperhatikan semua sikap Randy pada wanita itu dan melihat reaksi yang diperlihatkan wanita itu, Sylvie dapat menyimpulkan bahwa Randy bermain-main di belakangnya tanpa sepengetahuan Sylvie. Memikirkan hal itu membuat Sylvie sangat marah tentunya. Namun di sisi lain, Sylvie tentu saja merasa sakit hati karena Randy sudah mengkhianati dirinya. Sylvie pun mempercepat langkah kakinya untuk keluar dari restoran sambil menarik tangan kanan Aldo dan menggandengnya dengan erat. Aldo tentu saja merasa canggung dengan gandengan tangan Sylvie pada tangan kanannya itu. Hal itu membuat Aldo merasa tidak nyaman hingga membuatnya mengeluarkan keringat dingin. Selain itu,
Aldo juga harus menyamakan tempo langkah Sylvie yang terlihat ingin cepat-cepat keluar dari restoran tersebut. Aldo semakin bingung dengan perubahan Sylvie yang tiba-tiba seperti ini. Namun, Aldo tidak bisa membantah kelakuan Sylvie, karena bagaimanapun Sylvie adalah anak dari majikannya. Walaupun Aldo masih merasa risih dengan gandengan tangan Sylvie padanya, tapi Aldo harus berusaha menahannya hingga mereka keluar dari restoran ini. Saat ini, Sylvie sama sekali tidak menyadari ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Aldo. Pikirannya hanya tertuju kepada pintu keluar restoran itu, karena dia ingin segera pergi dari restoran itu tanpa terlihat oleh Randy dan wanita itu. Sylvie berusaha untuk menghindari keributan yang akan terjadi jika Randy menyadari kehadirannya di sini. Sylvie! Langkah kaki Sylvie terhenti ketika mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. Tanpa Sylvie lihat siapa orang tersebut, Sylvie dapat mengetahuinya dari suara pria tersebut. Sylvie berdecak kesal, padahal dia sebisa mungkin menghindari pertemuannya dengan Randy. Namun ternyata sekarang Randy memanggilnya. Langkah kaki Sylvie terhenti tepat setelah dia keluar dari restoran tersebut. Tentu saja Aldo menyadari sikap Sylvie tersebut setelah mendengar seseorang memanggil namanya. Sylvie, sedang apa di sini? Tanya Randy, memastikan sekali lagi bahwa wanita di depannya saat ini adalah Sylvie, kekasihnya. Sylvie menoleh ke arah Randy. Mereka saling bertatapan. Sylvie hanya diam dengan menampakkan wajah kecewanya. Sedangkan Randy, dia masih terkejut setelah mengetahui bahwa Sylvie ada di restoran itu tanpa sepengetahuannya. Keterkejutan Randy bertambah ketika melihat Sylvie menggandeng tangan pria yang ada di sampingnya.